Selamat datang kembali teman-teman dalam video online belajar filsafat bersama saya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang isme-isme dalam filsafat maupun di luar filsafat. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah aliran yang sebenarnya bukan murni aliran filsafat, tapi justru aliran seni dan sastra. Tetapi aliran ini juga punya pengaruh dan dampak dalam dunia filsafat. Nama alirannya adalah ekspresionisme. Ekspresionisme adalah sebuah aliran seni dan sastra yang lebih mengutamakan ekspresi emosi subjektif daripada realitas objektif. Teman-teman, dalam ekspresionisme ini seseorang, atau dalam hal ini mungkin penulis atau seniman ya, atau sastrawan, lebih tertarik untuk menggambarkan perasaan dalam diri mereka dan bagaimana mereka melihat dunia secara emosional daripada menggambarkan atau hanya menggambarkan kenyataan secara literal. Nah, mari kita eksplorasi lebih mendalam lagi. Jadi ekspresionisme ini adalah sebuah aliran seni dan sastra, juga filsafat sebenarnya, yang munculnya pada abad ke-19 dan kemudian mencapai puncaknya pada awal abad ke-20. Fokus utama ekspresionisme adalah untuk mengekspresikan perasaan dan emosi, dan itu mendapat porsi yang lebih daripada menggambarkan dunia ini secara realistik. Dalam ekspresionisme, emosi pribadi dan pengalaman subjektif itu menjadi lebih penting gitu ya, daripada akurasi dalam menggambarkan dunia nyata. Fokus ekspresionisme seperti yang sudah saya katakan tadi memang pada perasaan batin atau semacam dinamika emosional, sehingga dunia sendiri dalam arti yang real itu tidak terlalu menjadi perhatian penting bagi para ekspresionis, sehingga mereka tidak terjebak dalam upaya untuk menggambarkan dunia secara akurat atau apalagi naturalistik ya. Seniman atau sastrawan atau penulis yang mengikuti aliran ekspresionisme ini tidak jarang mereka ini kemudian mengubah bentuk, mengubah warna dan detail dari dunia yang mereka coba sajikan ya, lewat tulisan maupun lukisan. Itu dia ubah karena dia lebih menekankan pada bagaimana ekspresi batin mereka, bagaimana kondisi batin mereka yang bisa mereka ungkapkan lewat bentuk, warna, dan detail itu tadi. Nah, sebenarnya ekspresionisme ini lahir sebagai sebuah reaksi ya, reaksi dari industrialisasi ya, atau industrialisme, dan juga reaksi terhadap munculnya fenomena pada abad ke-19 itu urbanisasi yang memang sedang pesat di Eropa. Ada satu kecenderungan di masa itu orang-orang kemudian pergi ke kota untuk bekerja dalam industri-industri. Nah, orang-orang ekspresionis ini merasa bahwa banyak manusia masa itu tuh terasing dan merasa tertekan atau tidak nyaman karena ada perubahan sosial ya, akibat industrialisasi kan. Orang kemudian seperti robot ya, seperti mesin. Dan ketidakpuasan itu di mana mereka selalu merepresi atau menekan perasaan emosional mereka itu, kemudian coba dibuka kerannya lewat seni maupun lewat novel atau karya sastra lain seperti puisi dan sebagainya, dengan karya-karya yang ekspresionistik ya. Karya-karya itu kemudian gambarannya, teman-teman kalau ingin tahu, itu gambarannya itu menjadi karya yang gelap dan penuh dengan kecemasan rasanya gitu. Nah, ekspresionisme pertama kali itu muncul di Jerman, dan itu nggak bisa dilepaskan
juga karena ada semacam reaksi dari masyarakat Jerman dalam sastra maupun seni pada aliran lain yang dikenal dengan nama impresionisme dan naturalisme. Impresionisme dan naturalisme inilah yang kemudian coba dijawab oleh ekspresionisme di Jerman. Para seniman dan penulis novel atau penyair pada saat itu merasa ingin lebih bebas dalam mengungkapkan jiwa mereka, kekacauan, dinamika emosional mereka, daripada mereka hanya menggambarkan dunia seperti yang terlihat oleh mata. Jadi apa sih sebenarnya bedanya antara impresionisme dan ekspresionisme gitu? Jadi kalau impresionisme itu fokusnya itu kan pada perhatian detail tentang, misalnya kalau dalam sebuah lukisan ya teman-teman, itu detailnya itu lebih pada tentang pencahayaan ya, pencahayaan di dalam lukisan, tentang warna ya, pada dunia nyata yang ingin digambarkan dalam lukisannya. Itu impresionisme. Nah, kalau ekspresionisme itu lebih menekankan pada pencapaian bentuk-bentuk yang emosional ya, yang lebih kuat ya daripada hanya realitas yang visual gitu. Jadi kalau impresionisme itu tertarik sekali dengan pengaruh cahaya dan warna dari dunia yang nyata, sedangkan kalau ekspresionisme itu lebih pada semacam ungkapan bentuk-bentuk emosional atau dinamika kejiwaan dari sang pelakunya ya, yaitu pelukis ataupun sastrawan atau penyair. Nah, ada beberapa orang yang mengkaitkan antara ekspresionisme ini dengan psikoanalisis ya. Kita tahu bahwa di abad ke-19 itu kan pengaruh karya di Jerman ya, Sigmund Freud itu memang sedang kuat-kuatnya. Dimana kalau teman-teman sudah menonton video yang saya buat tentang Sigmund Freud, tentang alam bawah sadar dan bagaimana emosi manusia berdinamika, maka teman-teman akan tahu bahwa memang ekspresionisme ini bisa menjadi jalan untuk mengungkap apa yang terrepresi, apa yang tersembunyi ya dari bawah sadar manusia. Nah, banyak seniman ekspresionis yang sebenarnya itu awalnya itu hanya menggali pemikiran Freud ini, terpengaruh olehnya, dan kemudian dia mencoba mengungkapkan dunia emosional manusia yang biasanya mereka tidak berani tampilkan dalam suasana masyarakat yang industrialistik ya. Perasaan-perasaan seperti ketakutan, kecemasan, dan konflik batin itu kan itu yang biasa kemudian dijadikan bahan ya untuk melukis atau membuat syair ataupun membuat novel. Nah, ada beberapa ciri-ciri ekspresionisme teman-teman dalam bidang seni dan sastra yang nanti bisa membantu teman-teman untuk mengenali ini adalah seni atau sastra ekspresionistik ya. Kalau dalam seni rupa itu ekspresionisme seringkali menampilkan semacam distorsi bentuk ya, atau bentuk yang kemudian tidak seperti nyatanya tetapi didistorsikan, diubah sedemikian rupa. Kemudian kalau teman-teman lihat juga dalam lukisan itu bisa kita lihat warna yang menonjol dan bentuk-bentuk yang tidak realistis, yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Karena kita harus butuh berpikir agak dalam untuk mengerti ini sebenarnya bentuk apa gitu ya, yang digambarkan itu apa. Tapi sebenarnya kalau teman-teman paham ini ekspresionistik, itu sebenarnya gambaran dari perasaan intens dari pembuatnya. Misalnya ya wajah manusia itu bisa terdistorsi gitu, jadi bentuknya menjadi kelihatannya aneh gitu ya, atau suatu pemandangan itu bisa menjadi berubah tidak seperti aslinya ya. Tetapi itu sebenarnya menggambarkan kecemasan atau ketegangan, atau kadang itu kebahagiaan yang meluap-luap dari yang ingin mengungkapkannya atau ya, dari si pembuatnya. Nah, seniman ekspresionis memang
terkenal juga karena sering kali mereka menggunakan warna yang sangat terang, sangat berani lah istilahnya. Dalam menggunakan warna tuh mereka sangat berani. Mereka menggunakan warna yang terang dan kontras untuk menggambarkan untuk mengekspresikan perasaan mereka. Misalnya mereka bisa saja gitu, mereka menggunakan warna yang merah ya untuk menunjukkan kemarahan atau kegembiraan ya, atau biru untuk suasana yang sedih gitu, suasana yang muram gitu, atau hijau untuk kecemasan atau perasaan terisolasi gitu. Nah, baik dalam seni lukis, dalam seni patung ya, atau dalam bentuk sastra ya, kalau tadi kan seni ya dalam karya-karya sastra, itu para ekspresionis atau seniman dan sastrawan yang ekspresionis itu memang menekankan pada pengalaman individual mereka dan perasaan subjektif mereka. Sehingga karya seni ekspresionis itu memang seringkali tujuannya untuk mengekspresikan perasaan pribadi dari seniman dan penyair atau karakter ya. Jadi kadang-kadang karakter yang ingin ditampilkan itu tanpa memperdulikan realitas objektifnya. Nah, siapa saja tokoh-tokoh ekspresionis? Ada beberapa ya. Ada beberapa tokoh ekspresionis yang bisa kita kenali dari karya-karyanya. Edvard Munch ya, dari Norwegia misalnya. Munch ini adalah salah satu pelopor ekspresionisme. Karyanya yang teman-teman bisa cek di Google itu yang terkenal, judulnya The Scream ya. The Scream ini menggambarkan kecemasan sebenarnya dan kesedihan yang mendalam gitu. Dan lukisan yang dia bikin ini, The Scream itu kalau dilihat itu secara jelas menunjukkan bagaimana ekspresionisme memang berani ya menggunakan warna yang dramatik ya, dan bentuk-bentuk yang terdistorsi untuk menggambarkan emosi batin. Ada juga Egon Schiele ya, dari Austria. Schiele ini seorang pelukis ekspresionis yang dikenal karena gambar tubuh manusia itu dia distorsi ya, dengan warna-warna yang mencolok. Nah, ini sama saja, dia juga menggambarkan kesepian, kecemasan atau kerinduan gitu. Yang ketiga nih, mungkin teman-teman sering kali mendengar namanya Franz Kafka ya, dari Ceko. Kafka ini bukan pelukis, dia penulis ya, dia penulis terkenal yang dia sering kali dalam karyanya itu menggambarkan alienasi, perasaan terasing gitu ya, kecemasan dan absurditas gitu ya. Nah, salah satu karya yang teman-teman bisa baca itu adalah The Trial judulnya, atau satu lagi ada juga yang judulnya Metamorphosis. Nah, dua karya ini contoh yang baik kalau teman-teman ingin mengenal ekspresionisme dalam bidang sastra ya. Itu teman-teman akan lihat bagaimana di dalamnya ada semacam ungkapan subjektif dari pengalaman karakter-karakter yang dimainkan di dalamnya. Lalu yang terakhir misalnya ada Wassily Kandinsky ya, dari Rusia ya. Kandinsky ini pelukis abstrak ya. Dia percaya bahwa warna dan bentuk itu bisa mengekspresikan emosi yang mendalam. Wassily Kandinsky ini juga salah satu, bukan hanya dia, tapi dia salah satu pelopor pelukis abstrak ya, lukisan abstrak yang tapi dipengaruhi oleh ide-ide yang ekspresionisme. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya ekspresionisme ini punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya sudah kita bahas dari tadi ya, tentang bagaimana bisa karya itu kemudian mengungkapkan perasaan yang mendalam yang tidak terungkapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian kadang-kadang ekspresionisme ini juga sangat bermanfaat ya ketika harus menggambarkan kondisi sosial yang keras ya, dan realitas politik yang mengasingkan manusia, tetapi dengan cara yang tidak tidak kasar gitu ya, dia simbolik sekali. Tapi ada kekurangannya ya, ekspresionisme ini kadang-kadang bisa terasa sangat subjektif dan terlalu emosional, sehingga
nggak jarang kita tuh sulit untuk memahami karya ekspresionis ini maksudnya apa gitu. Dan kadang-kadang saking terdistorsinya kita tuh kadang susah tuh menghubungkan antara karya dan realitas gitu. Karena kan ada distorsi visual ya. Ini gambar apa sih sebenarnya itu? Atau ini mau ngomong apa sih kalau sastra kayak gitu. Nah, saya pikir cukup sekian teman-teman pengenalan kita pada ekspresionisme sebagai aliran yang lebih menekankan pada emosi batin dan pengalaman subjektif. Ya meskipun kadang sulit dipahami banyak orang, tapi ekspresionisme ini memberikan kita pandangan yang berharga tentang bagaimana perasaan kita sebagai manusia itu sebenarnya sesuatu yang nggak boleh kita abaikan. Dan kalau bisa itu justru kita ekspresikan, supaya tidak hanya terhambat dalam ruang bawah sadar kita. Kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya, silahkan tambahkan ya di kolom komentar. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Kita akan membahas aliran surrealisme di video selanjutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.